Shalom. Anak-anak di sini belum ini. Shalom. Malu-malu. Bapak Mama, saudara-saudari, hari ini saya akan berbicara itu ke 3 jenjang. Untuk anak-anak, untuk pemuda dan pemudi, dan untuk orang tua. Saya mau sapa anak-anak kecil ini dulu. Halo. Halo. Halo, halo, halo. Ayo, kita salam. Halo, halo, halo. Wah. Nah, yang kecil ini langsung angkat, kasih tangan ini. Oke, yang 2 ini. Nah ini, oke, ini siapa? Pastor. Coba dan apa ini kalau pastor? Ayo. Wah, ini yang disebut domba-domba tidak boleh nanggung malam. Wajar saja, kepalanya ada di tempat lain, domba-domba ada di sini. Jadi wajar saja. Oke, yang pemuda-pemuda, coba angkat tangan, pemuda-pemudi. Yang masih nona-nona belum kawin. Yang kawin, nanti sebentar, turun tangan. Oke, Bapak Mama, hari ini adalah hari Minggu panggilan sedunia. Gereja memberi kesempatan kepada umat untuk mengenal siapa itu imamnya, siapa itu biarawan-biarawati, supaya umat itu mengenal dan bisa mengikuti, bisa mau mengambil keputusan untuk menjadi imam atau biarawan-biarawati. Gereja tidak memberi kesempatan untuk promosi perkawinan. Iya toh? Karena apa? Secara alami orang pasti kawin. Kalau tuh dari kecil sampai sudah usia yang pemuda-pemudi, pasti titik akhir itu kawin. Tetapi kalau jadi pastor itu perlu pendampingan. Para muda, frater itu yang disebut biarawan, kemudian biarawati itu suster itu perlu pendampingan. Karena kalau tidak didampingi pasti masuk dari kotak itu kawin. Nah, oleh karena itu pada hari ini gereja memberi kesempatan kepada umat untuk mengenal imam dan biarawan dan biarawati. Saya mau cerita sedikit mengapa saya jadi pastor. Saya lupa tahun berapa, waktu itu saya masih TK, lalu ada kunjungan dari Ambon, Bapak Uskup Andreas Sol, Uskup orang Belanda. Waktu dia datang ke Krisma di Tanimbar, khususnya di kampung kami, waktu itu saya masih TK, seperti anak-anak ini sudah. Lalu saya mendapat tugas untuk dirigen seperti England tadi. Jadi waktu itu saya ingat lagu yang sampai saat ini saya tidak lupa tuh. Selamat datang kami ucapkan begitu. Lalu setelah kami menyanyi menyambut uskup itu, uskup langsung menggendong saya karena saya kecil. Lalu saya gigi 2 di depan ini juga ompong. Jadi lucu untuk uskup. Uskup peluk saya rasa senang saja. Orang barat gendong saya ini. Orang yang hitam, badan gemuk lagi, gendong. Lalu setelah itu sudah, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan jadi calon pastor begitu. Lalu di kampung saya juga pagi-pagi itu selalu ada ibadah 2 pagi. Jadi sebelum ke sekolah itu kami wajib sembahyang pagi. Biasanya jam 6 kalau tidak salah. Jadi kadang bangun pagi belum mandi lagi, lari ke gereja untuk sembahyang. Kadang muka belum cuci muka, jadi muka hancur-hancur, tapi pergi sembahyang saja. Begitu. Suatu saat di dalam gereja itu saya melihat Yesus sedang berdoa, tapi di hubungan susteran. Saya lihat Yesus sedang berdoa. Lalu saya tidak percaya, sehingga saya keluar lagi lihat, tidak ada Yesus di atas hubungan susteran itu. Saya masuk berdoa lagi dan melihat Yesus
sedang berdoa. Itu pengalaman pertama. Pengalaman kedua, ketika saya tutup mata, seperti ada gambaran Yesus yang terpaku di kayu salib di depan saya. Begitu. Lalu sudah, dengan dua pengalaman itu saya rajin sembahyang terus-menerus saja. Lalu setiap saat saya mengumpulkan teman-teman saya, kemudian bikin misa. Ambil pisang yang sudah masak itu baru potong. Jadi nanti teman-teman baris masukkan ke tubuh Kristi. Sambil pakai apa itu kain, karena tidak ada kasulah waktu itu. Jadi pakai kain ini seperti Batman itu, tinggalnya bagi saja. Tubuh Kristus seperti begitu. Lalu waktu tamat SD, saya ingin masuk seminari, tapi orang tua saya tidak setuju. Mereka bilang saya anak bungsu, sayang kalau lepas saya ke seminari. Itu alasan pertama. Tapi lalu akhirnya saya sekolah SMP biasa, SMP negeri. Setelah tamat SMP, saya ingin masuk SMA seminari. Orang tua tidak mengiyakan juga. Tapi kakak saya yang tua, yang perempuan, menyetujui itu. Sehingga akhirnya dia membawa saya dan beberapa teman ke Somlaki, ke kecamatan waktu itu untuk ke seminari. Dari sekian orang yang tes, hanya 2 orang yang lulus. Saya salah satunya. Lalu waktu mau berangkat ke Tua, ke seminari Santo Yudas Tadeus Langgur itu, biaya mahal juga. Tiket ferry dari Somlaki ke Tua waktu itu 30.000. Uang sekolah juga 30.000. Wah, ini berarti 30 ini agak bagus itu. Saya masuk ke seminari Langgur. Selama setahun di sana, saya sakit paru-paru basah. Dirawat di rumah sakit dan akhirnya dikeluarkan karena menjadi seorang imam itu harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, hidup sehat. Kita harus sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, intelektual, pengetahuan harus bagus. Yang ketiga, kepribadian, kelakuan ini. Dan saya jatuh karena kesehatan, sehingga saya keluar dari seminari dengan berat hati, pergi sekolah di SMA biasa. Lalu setelah tamat, Pastor Modestus Sinuan yang sekarang sudah jadi bapak, dia pergi promosi panggilan di SMA Budi Mulia Somlaki. Dan saat itu saya tertarik masuk ke sini. Ada 9 anak yang ke Ambon. Jadi kami waktu itu calon pastor itu ada 10. 9 ke Ambon, saya sendiri ke sini. Tahun 1998. Pasti ada yang belum lain apa ya? Terus fokus lain belum kurang tahu masih belum berencana tahu juga ya. Tapi saya sudah ada di sini yang 14 Agustus 1998. Saya ikut mapel di Yamas 1 tahun di sana, kemudian pergi kuliah. Lalu setelah itu sudah saya kembali ke sini, ikut tahun rohani, lalu kembali ke Jayapura lagi. Ke Jayapura pasti ada gangguan saja. Dari pihak saya secara pribadi, tetap juga dari pihak luar. Begitu. Kadang saat tertentu jatuh cinta macam begitu. Ada saat tertentu orang jatuh cinta ke saya. Jadi tidak pas. Saya jatuh cinta ke dia tidak mau. Dia jatuh cinta ke saya tidak mau. Berarti ini Tuhan berencana. Kalau misalnya saya suka dia suka saya sudah jadi bapak keluarga. Mungkin anak selima apa? Lalu setelah tamat pasca sarjana saya datang ke sini tahun 2008. Lalu ditempatkan di Komor. Pastor Arif ditugaskan untuk membantu di sana. Jadi ya sebagai prater saya yang memimpin ibadah. Pastor Ari yang datang untuk misa di sana. Begitu. Tapi untuk urusan administrasi paroki itu saya sudah melaksanakan sejak masih prater. Bapak Uskup menerima saya untuk ditabiskan menjadi imam proyek kesukupan adat. Begitu.
Bapak Mama, sampai saat ini keuskupan kita masih membutuhkan imam. Bisa lihat di paroki-paroki, masih kekurangan. Untuk itu, pada hari Minggu panggilan sedunia ini, atas nama gereja saya mau mengajak anak-anak muda. Kalau ada yang tergerak hati untuk mau jadi imam, silakan. Silakan berlamar ke Bapak Uskup. Itu di kantor keuskupan Anda, itu di dekat museum, samping rumah sakit. Besok juga bisa ke sana, begitu. Yang pemudi, nona-nona yang merasa terpanggil menjadi suster, silakan berlamar. Kemudian ini untuk bapak-bapak, mama-mama. Bapak mama apakah rela memberikan anak untuk menjadi imam? Kawasan Bongso. Yang di dalam gereja ini, mau kasih anak untuk jadi imam kah tidak? Karena kebanyakan bapak mama itu punya ancang-ancang untuk anak itu, harus jadi dokter, jadi perawat, jadi guru, jadi apa lagi? Tentara, jadi polisi. Jangan kali ada orang tua yang bilang anak, harus jadi pastor. Jadi bapak mama mulai hari ini, kalau ada beberapa anak atau satu anak juga ajak dia, ayo gue jadi pastor. Jadi pastor projo di keuskupan Agat sini. Bacaan Injil hari ini dia bilang begini, seorang gembala mesti mengenal domba-dombanya. Lalu domba-domba itu mesti mengenal suara gembalanya, lalu ikuti dia. Bayangkan tadi ini saja anak tidak kenal saya, yang kenal saja orang karismatik saja. Bapak-bapak yang di kampung baru ada yang kenal saya, ada tuh. Ada yang hanya punya pastor, tapi tidak tahu pastor siapa. Begitu. Jadi mari ajak anak-anakku untuk menjadi pastor, supaya pelayanan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kalau bapak mama tidak memberikan anaknya untuk menjadi calon imam, menjadi suster dan pastor, siapa lagi yang mau memberi? Begitu. Yang kedua, kalau tidak ada yang mau jadi imam lagi, lalu gereja ini mau kemana? Bapak mama, mari kita berusaha untuk merenung hari Minggu panggilan sedunia ini, supaya kita juga mau mendorong anak-anak kita, mengajak anak-anak kita untuk menjadi pastor, menjadi biarawan dan biarawati, supaya pelayanan ini bisa berjalan dengan baik. Sabda Tuhan bilang begini, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Kalau pekerja sedikit, pekerja pasti kerja besar-besar, tapi tidak bisa melayani semuanya. Maka mari kita minta kepada Tuhan, Tuhan ketoklah, utuslah Roh Kudus-Mu kepada anak-anak kecil kita, kepada pemuda dan pemudi kita ini, agar mereka bergerak hati untuk menjadi imam atau biarawati dan biarawan. Begitu, supaya ada di dalam gereja ini bisa ada pastornya, ada susternya, dan ada umat Allah. Semoga demikian.